Halo semuanya, nama saya Stefanus. Saya orang Indonesia yang merantau ke Singapura sejak tahun 2008. Saya berasal dari sebuah kota kecil di kota Bandung, di Jawa Barat. Dan saat ini sebagai seorang entrepreneur, saya ingin mempresentasikan tentang sebuah topik yang menarik, yaitu Indonesia dan reshaping our future. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang begitu besar, yang mempunyai berbagai kekayaan alam yang luar biasa. Dan saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi yang boleh dikatakan sangat besar, hampir 270 juta orang, dengan berbagai pulau, tempat-tempat yang kalau dipetakan dari ujung satu ke ujung yang lain bisa mencapai 8 jam dari Sabang sampai Merauke. Dan Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar di dunia di masa depan. Dan saat ini Indonesia merupakan anggota dari G20. Kalau kita lihat perkembangan saat ini dengan kekayaan kebudayaan yang ada, berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, menjadikan Indonesia mempunyai nilai potensial yang sangat tinggi di mata investor asing. Dan juga bagi perkembangan dunia saat ini dengan populasi yang besar, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan kebudayaan yang begitu beragam, menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat negara yang mempunyai potensi yang besar. Salah satu tantangan terbesar dari Indonesia dengan begitu tersebarnya pulau-pulau yang ada, lebih dari 17.000 pulau, adalah digital connectivity, di mana Presiden Jokowi ingin memberikan agar Indonesia dapat terhubung dari satu tempat ke tempat lain. Digital ekonomi tidak ada artinya bila tanpa digital connectivity. Oleh sebab itu, salah satu cara yang ditekankan oleh pemerintah saat ini kelihatannya adalah pembangunan infrastruktur agar antar satu tempat ke tempat lain dapat terhubung dengan lancar. Kalau kita lihat mengapa Indonesia menjadi salah satu pilihan dalam perkembangan market yang begitu besar, tidak lain karena ada sekitar 135 juta anggota penduduk yang diperkirakan sebelum tahun 2030 akan menjadi middle class income. Dan ini diprediksi oleh lembaga survei semacam McKinsey. Dan Indonesia diproyeksikan sebagai negara dengan kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia. Dan juga cadangan kebutuhan energi di Indonesia juga diperkirakan akan mencapai 17 quadrillion BTU. Dengan 1,8 triliun market opportunity, by 2030 Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar, khususnya di bidang consumer services, agriculture, fisheries, dan pendidikan maupun sumber daya alam lainnya. Dengan potensi demikian, di mana kita tahu semua saat ini dunia menghadapi satu fenomena yang cukup luar biasa, yaitu COVID-19, di mana corona membunuh hampir semua sektor
yang ada di dunia. Mulai dari pendidikan, mulai dari event, traveling, hotel, UMKM, maupun berbagai macam kegiatan yang terjadi di dunia ini menjadi sangat terhambat oleh COVID-19. Oleh sebab itu, untuk membentuk atau menata masa depan, itulah saatnya sekarang kita dapat memikirkan bagaimana ke depan, bagaimana ekonomi bergerak di masa depan. Mulai dari sekarang, apalagi sekarang sudah memasuki akhir tahun 2020, di mana sudah hampir 6-8 bulan social distancing, pembatasan pertemuan, dan juga menjaga jarak menjadi salah satu fenomena yang sangat diperlukan dan mempunyai implikasi yang luar biasa. Kalau kita perhatikan, startup ekosistem di Indonesia pun bertumbuh dengan demikian luar biasa. Indonesia, terutama di kota Jakarta, menjadi kota yang nomor 2 sebagai ekosistem startup terbaik di dunia. Dan juga pertumbuhan aplikasi di bidang digital bertumbuh sangat pesat setiap tahunnya. Ekonomi digital merupakan suatu hal yang menjadi daya tawar sebuah negara. Semua negara berlomba-lomba saat ini ingin mengedepankan ekonomi digital. Mulai dari pembangunan infrastruktur, mencari bakat-bakat talenta muda, kekuatan big data, teknologi, blockchain, financial technology, cryptocurrency, dan sebagainya merupakan salah satu yang menjadi tantangan saat ini. Dalam masa COVID-19 ini, next normal, kalau kita sebut, digital transformation sangat diperlukan sebagai pebisnis, sebagai startup, sebagai educator, sebagai venture capital, sebagai pemerintah, sebagai para pelaku usaha, small medium enterprise atau UMKM. Semuanya mempunyai impact untuk melakukan digital transformation, termasuk perusahaan-perusahaan besar, bahkan perbankan, hospital, perkebunan, asuransi, properti, logistik, hampir semuanya. Mulai dari perdagangan, keuangan, pencarian dana, dan F&B, kulinari, pendidikan, dan kesehatan. Hal-hal ini mempunyai peluang untuk melakukan perubahan digital. Salah satu sektor yang saat ini bertumbuh luar biasa, yaitu tentang blockchain, new asset, dan juga cryptocurrency, di mana ada sekitar 11% orang Indonesia sekarang sudah mulai mengenal tentang hal-hal semacam ini. Bahkan pemerintah juga sekarang sudah memberikan peraturan-peraturan baru yang akan mengizinkan bagaimana cryptocurrency dilakukan di Indonesia dengan berbagai aturan yang ada. Tentu saja sebagai negara besar, Indonesia mempunyai banyak sekali tantangan, tetapi juga banyak sekali hambatan. Untuk itu diperlukan orang-orang yang dapat menerobos, pengusaha-pengusaha muda, entrepreneur yang dapat berpikir untuk dapat memajukan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tercatat saat ini 66% dari penduduk Indonesia unbankable. Dan ini merupakan salah satu tantangan di mana perkembangan teknologi yang demikian pesat dengan
adanya berbagai kota di Indonesia, desa, dan pulau yang tersebar di berbagai daerah, sebagai negara kepulauan terbesar dan juga sebagai negara yang berpenduduk lumayan besar, nomor 4 di dunia. Indonesia mempunyai peluang yang besar dan penggunaan internet semakin hari semakin tinggi, terutama di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, banyak hal yang perlu dilakukan untuk dapat mengembangkan perkembangan internet ini menjadi merata di seluruh daerah di Indonesia. Bukan hanya di Pulau Jawa, tapi juga kalau bisa di Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Oleh sebab itu, kami para diaspora Indonesia melihat sejak tahun 2015 kami membuat semacam sebuah acara yang didasari oleh kreativitas, di mana kami mengundang startup-startup dari Indonesia untuk datang ke Singapura untuk menunjukkan startupnya, memberikan pertunjukan atau memaparkan rencana-rencana mereka di depan para investor maupun para pebisnis yang ada di Singapura. Sambutannya luar biasa. Setiap tahun selalu dilakukan sejak 2015. Tetapi tahun ini dikarenakan COVID-19 situation, kami melakukan secara online. Dan harapannya acara ini menjadi satu platform bagi para startup untuk naik ke level yang lebih tinggi. Kita ingin juga mengikuti jejak banyak startup Indonesia yang sekarang sudah menjadi unicorn. Ada beberapa startup yang saat ini sudah menjadi unicorn di Indonesia, di mana kita berharap in the future, masa depan kita akan makin banyak startup Indonesia yang bisa menjadi besar dan berkembang dan menjadi impact bagi banyak orang. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara maupun di Asia serta di dunia. Seperti Bapak Ibu dan teman-teman ketahui bahwa sebuah startup memerlukan platform untuk belajar dari industri expert, untuk belajar memberikan pemahamannya dari para mentor, dari para investor, untuk mencari right target audience yang tepat, bekerja sama dengan para inkubator, akselerator, maupun angel investor, VC, serta berbagai pihak, teknologi platform, media, pemerintah, maupun pihak swasta. Indonesia Startup Insight dibuat untuk memberikan salah satu solusi ini, yaitu dengan acara online bisa lebih menjangkau berbagai pihak tanpa harus melakukan traveling dari Indonesia ke Singapura. Seperti yang ada di layar, kalau kita perhatikan sejak 2015, setiap tahun sekitar 200-300 orang berkumpul untuk acara Indonesia Startup Insight. Yang sekarang akan kita lakukan secara online. Oleh sebab itu kami berharap menargetkan 1.000 orang bisa hadir dalam acara ini pada tanggal 25 sampai 28 November 2020. Mengapa diperlukan acara-acara dengan level internasional seperti ini? Karena banyak sekali potensi startup Indonesia yang bagus, tetapi terlalu lokal dan belum berpikir secara global. Kesempatan ini merupakan hal yang baik di mana mereka dapat langsung bertemu dengan para pelaku usaha, para investor, banker, VC yang berbasis di luar negeri, sehingga mereka dapat langsung berinteraksi, terutama di dalam masa situasi seperti sekarang, di mana traveling menjadi sulit, banyak sekali perizinan di mana-mana harus di swab, harus di PCR dan sebagainya. Oleh sebab itu,
Dengan acara ini harapannya semua pihak dapat saling bersinergi, berkolaborasi, dan syukur-syukur dapat melahirkan startup-startup yang handal, yang dapat menjadi unicorn di suatu hari nanti. Kolaborasi dan mentorship itu merupakan hal yang penting bagi para startup Indonesia untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Teamwork, remote work, never give up spirit, belajar terus, saling membantu, saling bergotong royong, dan juga mempunyai visi yang tinggi dan jauh ke depan. Begitu juga para investor dan venture capital yang ada di berbagai negara, terutama yang ada di Singapura. Dengan adanya online ini, mereka dapat langsung berinteraksi dan langsung bertemu dengan para startup-startup yang ada di Indonesia tanpa harus meninggalkan rumah masing-masing, tanpa harus meninggalkan negara masing-masing. Inilah cara baru kita berkolaborasi, cara baru kita berkomunikasi di dalam acara Indonesia Startup Insight ini. Bagaimana kita ingin mengganti kata masalah atau problem menjadi kata opportunity atau kesempatan. Bukan hanya memikirkan bagaimana startup bertumbuh, tapi juga harus juga mengganti pola pikir, mindset para entrepreneur yang ada. Mengganti pola pikir dengan pola pikir yang positif. Selalu haus akan belajar, selalu mau untuk memikirkan atau berinovasi, mencari solusi-solusi terbaik. Itulah semangat kewirausahaan atau entrepreneurship. Bila itu kita punyai, kita akan dapat bersaing dengan berbagai startup dari berbagai negara, dan kita dapat menunjukkan bahwa orang Indonesia dapat melakukan kegiatan, dapat diperhitungkan di kancah internasional. Nah, kalau kita lihat bahwa sebuah platform yang bagus adalah ada keseimbangan antara startup yang hadir maupun para mentor, investor, maupun target audiens yang tepat. Singapura sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Asia Tenggara merupakan sebuah negara yang sangat unik. Pusat perdagangan dari berbagai negara ada di Singapura. Venture capital, perusahaan-perusahaan, angel investor, hampir semuanya mempunyai kantor di Singapura. Oleh sebab itu, platform ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk para startup dapat langsung bertemu dengan para investor. Para startup dapat langsung berjumpa juga dengan para akselerator maupun perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Singapura, di mana mereka dapat melihat potensi para startup langsung dan berinteraksi dengan baik. Tak lupa dukungan dari pemerintah, dari Kedutaan Republik Indonesia di Singapura, dari masyarakat diaspora Indonesia di Singapura, dari teman-teman supporting partner, para sponsor, para startup, eksibitor, mentor, expert, serta panelis merupakan hal yang patut kami syukuri. Tak lupa juga kami didukung oleh tim anak-anak muda yang berada di belakang layar mempersiapkan acara ini dengan maksimal, dengan baik. Akhir kata, reshaping our future starting from ourselves, starting from the solving the problem, memecahkan masalah-masalah yang ada, memberikan kontribusi yang ada, dan harapannya pemenang dari acara ini nanti akan dapat kesempatan untuk bersaing di kancah yang lebih tinggi dalam Alibaba Entrepreneurship Fund yang akan berlangsung tahun 2021 di Guangzhou. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini
saya ucapkan selamat kepada para startup yang sudah mendaftar. Silakan berkompetisi dan memberikan yang terbaik, dan semoga sukses dan dapat menjadi startup yang bertumbuh menjadi unicorn di masa depan. Salam bisa.